Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh, balagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah, kashafa Allah ta'ala bihi al-ghummah hatta atahu min rabbih al-yaqin. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan taufik, hidayah, kesehatan, keimanan, alhamdulillah. Sehingga alhamdulillah pada subuh hari ini ya kita bisa majelis ilmu kembali di kajian rutin kita pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pada kita segala perjuangannya, segala kebaikannya, yang akhirnya kita bisa sampai sekarang mengenal sunnah-sunnahnya dan melaksanakan apa-apa yang menjadi tuntunan-tuntunan beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin memberitahukan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang dunia ini dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang akhiratnya. Saya ibaratkan Bapak Ibu sekalian seperti anak-anak yang sedang bermain dalam sebuah permainan, lalu kemudian anak-anak itu capek. Ketika kemudian dia ingin main dengan permainan itu, anak-anak ini menangis. Lalu setelah kemudian mainan itu dia maini, lalu anak-anak itu berhenti, bosan sendiri. Sebelum bermain, anak itu mengatakan inilah permainan yang paling dia suka. Bahkan kadang-kadang ya, anak saya ini alamin ya, nangis minta dibelikan mainan. Dia bilang ini, bahkan bilang ini insya Allah yang terakhir, yang terakhir. Iya. Dan ternyata terakhir itu nggak ada Pak kalau mainan. Iya. Dan kita juga bapaknya bilang iya terakhir ya terakhir. Dan bapaknya juga kalah terus kalau digoda sama anaknya. Ya, akhirnya beliin lagi. Akhirnya ketika Hot Wheels-nya dikumpulin, ketika saya lihat menyesal juga Pak, karena nggak dirasa itu Hot Wheels Pak. 38.000 satu. Ternyata belinya habis. Setiap kali mampir Indomaret, Alfamart, abinya juga nggak mau pusing Pak. Namanya anak kecil minta beliin, kita beliin. Dilihat 38.000. Sekarang Hot Wheels-nya sudah 30 Pak. Nggak dirasanya itu Hot Wheels Pak. Makanya saya bilang, andai kan Hot Wheels bisa dijual kembali, wah enak ini ya. Masya Allah bisa ya, 30.000 kali 30 lumayan Pak, 900.000 uangnya. Masya Allah. Itu kalau saya tahu bahwa akan sampai 900.000, saya nggak akan belikan. Tapi dilihatnya kecil, sederhana. Nah dunia itu kayak gitu Pak. Dilihatnya sesuatu itu diikuti syahwatnya, diikuti yang maunya, diikuti keinginan yang ternyata sedikit menggunung Bapak Ibu sekalian. Makanya para ulama mengatakan rumus sederhana dunia, jangan kau lihat kecilnya maksiat, dibiasakan nunda sholat, jangan dibiasakan. Dibilang sekali bakal ketagihan Bapak Ibu sekalian. Dibiasakan untuk sedekah itu, kalau sedekah selalu kecil-kecil. Dibiasakan kalau berbuat baik itu selalu yang sedikit-sedikit. Nanti akhirnya apa? Seperti ayat yang kami baca pada rakaat kedua. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Akhirnya nanti mereka mengatakan, orang-orang kafir mengatakan, ya laitani, ya Allah andaikan dulu kuntu turaba. Saya hanya jadi tanah aja. Enggak usah jadi manusia. Menyesal Bapak Ibu sekalian. Apa yang dia sesali? Yang dia sesali adalah kebaikan yang nanggung. Kebaikan yang tadinya dia bisa sedekah 100.000, tapi karena syahwat duniawinya, padahal 100.000 itu tidak seberapa juga bagi penghasilannya, tapi karena syahwat duniawinya ditahan, yang keluar cuma 2.000 Pak. Di akhirat menyesallah dia.
andai dulu saya hanya jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Kalau dalam rakaat pertama lebih parah lagi, Pak. Lebih dahsyat lagi Allah cerita. Itu Al-Kahfi. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ini mohon maaf ini suara saya ini, ya Allah, habis-habisan, Pak. Harta dan anak keturunan, zinatul hayatid dunya. Itu hanya perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan kata para ahli tafsir, al-baqiyatus salihat itu ada sebagian yang menerjemahkan kalimat sederhana ringan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namanya baqiyat salihat. Jadi al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, harta dan anak keturunan hanyalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihat, dan perkataan-perkataan yang baik itu yang ringan seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khairun 'inda rabbik, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Thawaban, pahalanya lebih besar, wa khairun amala, dan lebih baik untuk menyelamatkan di akhirat. Apa itu, Pak? Sederhana kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan dalam hadis Bukhari, Pak, Bukhari itu memulai hadisnya dengan hadis tentang niat. Hampir semua kutubul hadis, para imam hadis, Sahih Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, hampir semua mereka, Pak, menulis hadis yang pertama dalam setiap buku mereka itu kitabun niyah, bab tentang niat, kitab tentang niat. Tapi Masya Allah Imam Bukhari, Pak, ketika menutup, nah ini yang sedikit orang tahu. Mereka tahu bahwa hadis pertama dalam hadis Bukhari tentang niat. Tapi tahukah kalian apa hadis terakhir dalam hadis Bukhari? Hadis terakhir, Pak, yang akhirnya Bukhari menutup bukunya dengan hadis itu. Apa yang dia pilih Bukhari, Pak? Kalau kita buka nanti, kalau misalnya ada Sahih Bukhari di sini, itu coba buka. Ada nggak kitab Sahih Bukhari sini? Belum ada ya? Kalau ada, antum buka itu halaman terakhirnya. Ya. Halaman terakhir Sahih Bukhari, Pak. Kalau Quran Al-Fatihah, hadis ayat surah pertama, An-Nas surah terakhir, seakan-akan ulama mengatakan Al-Fatihah itu pembuka, An-Nas itu manusia. Kenapa An-Nas? Sebagian ahli tafsir, para ulama mengatakan Al-Fatihah pembuka karena isinya itu mencakup seluruh yang berada dalam Al-Quran, mewakili 113 surah yang lain. Kenapa Al-Fatihah? Karena di dalamnya itu ada satu tauhid, ada tahmid, pujian pada Allah. Lalu yang terakhir ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Tauhidnya mana, Ustaz? Tauhidnya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tauhidnya Al-Fatihah. Mana pujiannya? Ya mulai dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu semua pujian. Mana doanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Nah, kenapa An-Nas? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena tujuan ini 113 surah yang lain mulai dari depan sampai Al-Falaq tujuannya untuk manusia. Makanya satu-satunya surah, Pak, satu-satunya surah dalam Al-Quran, satu makna, dua surah, manusia. An-Nas, Al-Insan. An-Nas apa artinya? Manusia. Al-Insan, manusia. Dua surah, Pak. Dan kata para ulama itu pun belum cukup. An-Nas kita disuruh baca setiap selesai sholat 5 waktu. Jadi setiap kita selesai sholat 5 waktu itu suruh baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Zikir pagi, An-Nas. Zikir petang, An-Nas. Mau tidur, An-Nas. Manusia, Pak. Dan itu belum cukup. Al-Insan setiap Jumat subuh. Ya. Rasulullah selalu membaca pada rakaat kedua Al-Insan. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri. Al-Insan mungkin lebih dekat ya dari kosakata bahasa Indonesia. Sebagian manusia, sebagian orang biasa mengatakan insan, dan itu bisa difahami bahwa insan itu manusia. Sebagian sekolah kayak sekolahnya Pak Tamsil, dia namakan insan cendekia.
Ya, insan itu diambil dari al-insan, manusia. Ya. Dan masya Allah Pak, ya, Bukhari, ini kata para ulama, ya, itu tidak mungkin sembarang memilih hadis. Nggak mungkin hadis pertama niat itu asal-asalan. Semua kitab hadis niat. Itu seakan semua sepakat bahwa hadis pertama yang harus kita tulis tentang niat. Dan Bukhari ketika menulis Sahih Bukhari, ketika saya meresearch itu buku, ya kebetulan saya jurusan hadis, kerja saya meresearch hadis-hadis begini. Ketika kita meresearch itu Pak, ternyata masya Allah Imam Bukhari menulis dalam kitabnya itu Sahih Bukhari. Kenapa? Limada ikhtara al-Bukhari hadal hadis. Kenapa Bukhari memilih hadis ini? Dia katakan, saya memilih hadis tentang niat supaya Allah luruskan saya punya niat untuk menulis buku ini. Dan dia katakan, sebelum saya tulis buku ini, saya sholat 2 rakaat dan itu saya ulang berkali-kali sampai mantap niat saya, sampai kuat niat saya betul-betul menulis untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Lalu Imam Bukhari mengatakan, ya Allah, andaikan saya menulis ini buku karenamu ya Allah, mudahkan. Dan masya Allah Pak, 5.000 ya, hadis lebih itu tertulis dengan hafalan Pak, tidak pakai Google ya. Kita aja yang sekarang kayak misalnya saya ini bikin disertasi, pasti pakai ada namanya aplikasi Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu aplikasi Pak yang kalau kita tulis satu kata saja keluar semua hadis yang ada kata itu. Itu kecanggihan teknologi Pak. Ya. Ya, kalau kita bikin hadis nggak ada yang pakai hafalan Pak. Nah, ya. Saya S1, tamat selesai S1 Pak, pas penjurusan saya pilih hadis. Ya. Sebenarnya mau Quran Pak, cuman kata dekan saya, ini hadis baru 5 orang, dia katakan. Tafsir sudah banyak sekali, antum masuk di sini saja. Memang hadis Pak susah, dia karena persyaratannya harus hafal Quran. Jurusan ilmu hadis itu wajib hafal Quran. Habis itu dia harus kuat menghafal. Makanya dekan saya bilang, saya kasih S2, saya kasih beasiswa, tapi ya, masuk ilmu hadis. Saya bilang, weh daripada bayar ya enggak apa-apa, mending hadis. Masuklah saya ilmu hadis Pak. Setiap 1 pekan Pak 200 hadis. 1 semester itu store 800 hadis. Setiap 1 bulan. Jadi ada 4 bulan. 1 semester di S2 itu 4 bulan. Itu 800 hadis. Mau dihafal Pak. Meledak kepalaku Pak. Tidak kuat. Luar biasa. Susah sekali hafal hadis itu Pak. Ya. Karena yang susah itu ketika di store, misal ini hadisnya Umar bin Khattab, kita sebutkan hadisnya dari Umar. Ya. Kemudian kita sebutkan hadis ini dari Umar. Dari mana Umar mendengar? Dihafal. Siapa yang dengar dari Umar? Misalkan fulan. Sufyan Ats-Tsauri misalkan siapa? Sulaiman bin Mahran misalkan. Setelahnya itu siapa lagi yang dengar? Setelahnya siapa lagi dengar? Ya, satu hadis itu minimal 3 orang. Baru qala Rasulullah. Itu dihafal Pak. Biasa terbalik-balik. Kadang dihafal hadisnya, terbalik lagi orangnya. Dihafal orangnya, terbalik hadisnya. Masya Allah. Luar biasa. Nah ketika kita meresearch ini Bukhari, ternyata yang dia tutup hadisnya. Nah ini penting. Orang tahu pembuka, tidak tahu penutup. Padahal Rasulullah bersabda dalam Al-Quran, innamal a'mal bil khatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Makanya para ulama mengatakan, kunci membaca sesuatu itu bukan awalnya, akhirnya. Apa intisarinya? Imam Bukhari apa yang dia tulis Pak? Intisari seakan-akan mewakili semua isi Al-Quran ini, semua isi Sahih Bukhari ini. Imam Bukhari ambil satu hadis pendek, singkat, tapi luar biasa maknanya. Kata Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah hadisnya radhiyallahu an. Jadi dibuka hadis ini dari Umar. Buku Bukhari itu dibuka dari sahabat Umar bin Khattab, karena yang meriwayatkan hadis tentang niat hanya Umar. Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, itu dari Umar, tapi ditutup dengan Abu Hurairah. Tahu nggak kenapa Abu Hurairah? Alasan menutup dengan hadis yang sahabatnya Abu Hurairah juga ada, tidak sembarang. Dia katakan karena paling banyak isi buku saya periwayatnya Abu Hurairah. Dan betul Pak, Abu Hurairah menjadi sahabat paling banyak meriwayatkan
hadis. Ya. Dia mulai dari Umar, karena orang yang paling tegas masalah agama ini Umar. Maka dia katakan, setiap manusia harus tegas pada apanya? Niatnya untuk menghadapi dunia ini. Kata Bukhari, itu dituliskan dalam penjelasan bukunya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan juga dalam Fathul Bari. Fathul Bari itu kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjelaskan isinya Bukhari. Itu menjelaskan bahwa Al-Bukhari memakai hadis innamal a'malu binniyat dari jalur Umar itu bukan karena tidak ada alasan. Alasannya sangat kuat supaya niatnya kuat, dan yang selalu dia ingat Umar. Karena Umar itu paling tegas tentang niatnya, tentang dirinya. Lalu kemudian Imam Bukhari menutup dengan hadis Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kalimatan, dua kalimat, khafifatani ala lisan, ada dua kalimat ringan sekali di lisan, thaqilatani fil mizan, berat sekali di timbangan, habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah. Apa itu dua kalimat? Ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai sekali oleh Allah. Habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan dalam hadis Muslim, kalau subhanallah wa bihamdinya lengkap 100, itu dalam hadis Muslim dikatakan dalam zikir pagi dan petang. Man qara, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, 100 kali, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, kata Rasulullah, diampuni semua dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Apa itu Pak? Subhanallah wa bihamdihi saja. Makanya sebagian ulama melengkapi Pak, supaya dia sempurna, dia lengkapi dengan hadis Bukhari. Kan kalau dalam zikir pagi petang subhanallah wa bihamdihi saja berapa kali? 100 kali. Kalau dia 100 kali cukup, tapi hitung Pak, karena kalau tidak cukup 100 tidak jadi manfaatnya. Jadi kalau dibilang dihitung subhanallah bihamdi subhanallah pakai otak gitu, kira-kira Ustaz 100 mikayaknya itu, dan ternyata tidak cukup, maka tidak bisa kita dapatkan manfaatnya. Memang harus cukup 100. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi, dihitung subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, huttat khatayah, diampuni semua dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Itu buih Pak, kita tahu itu banyaknya itu di lautan. Yang gelembung-gelembung kecil itu buih Pak. Makanya ulama sebagian ketika mendengar hadis Bukhari ditutup kalimatan, dua kalimat, khafifatani ala lisan, ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai sekali oleh Allah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka para ulama kalau dia baca subhanallah wa bihamdi pada zikir pagi petang, termasuk Imam An-Nawawi dan beberapa imam yang lainnya, dia kasih cukup Pak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi yang dia sempurnakan 100 bukan hanya subhanallah wa bihamdihi, tapi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia hitung sampai 100. Untuk apa? Supaya diampuni dosanya yang meski sebanyak buih di lautan, dan supaya dia berat timbangannya di akhirat, dan supaya dia dicintai oleh Allah. Nah, ternyata ketika Imam Bukhari menjelaskan apa maksud kenapa dia pilih hadis ini, padahal banyak di hadis tentang zikir. Hadis tentang zikir yang lainnya kan la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, la ilaha illallah man qal, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengkana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Banyak zikir Pak dalam hadis Bukhari, tapi kenapa zikir ini? Ya. Ternyata manusia untuk hidup di dunia Pak, itu perlu strategi Pak. Makanya Imam Bukhari menuliskan hadis ini terakhir, menutup
Sahih Bukharinya karena 3 alasan. Jadi kalau ditanya, Ki, kenapa ya Imam Bukhari menutup hadis ini? Jadi apa hadis penutup Bukhari? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat, ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Ada 3 alasan, Pak. Kenapa Bukhari menutup hadis ini? 1, ternyata Bukhari ingin memberitahukan kepada kita. Dia katakan bahwa semua yang saya tulis ini, 5.000 hadis lebih, semua yang saya tulis ini kuncinya amal. Tidak ada gunanya kau tahu saja ini semua, dan tidak ada gunanya kau niatkan saja. Kuncinya amal. Dan kata Bukhari, ya, perhatikan ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, pintarlah beramal. Karena hidup dunia itu bukan tentang banyak amal, tapi pintar beramal. Makanya Bukhari kasih kita amalan ringan, berat di timbangan, dicintai Allah. Ringan di lisan. Yang bilang ini ringan di lisan siapa? Rasulullah. Khafifatani ala lisan. Yang bilang ini kalimat berat di timbangan siapa? Rasulullah. Bahkan bisa jadi ini kalimat, Pak, lebih berat dari sedekah-sedekah kita. Bisa jadi lebih berat dari sholat-sholat kita. Kita tidak tahu, karena Rasulullah bilang berat di timbangan. Jadi bisa jadi dosa kita berat, besar. Gara-gara kalimat ini Allah ampuni. Karena logikanya saja, baru subhanallah wa bihamdi 100 kali diampuni semua dosa, meskipun sebanyak buih di lautan. Coba bayangkan. Bagaimana kalau dilengkapi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim? Coba. Jadi Masya Allah, Bukhari memilih hadis ini, alasan pertamanya, Pak, karena inti dari semua hadis itu amal. Tidak ada gunanya, Pak, banyak di hadis dihafal ya. Mungkin saya hafal banyak hadis, kalau saya tidak amal, tidak ada gunanya. Pak Ismail mungkin tidak banyak di hadis dihafal, tapi diamalkan semua. Luar biasa. Makanya inti dari semua buku Bukhari, seakan-akan Bukhari tutup hadis ini dengan mengatakan, percuma kau baca semua bukuku, percuma kau selesaikan semua kitabku, bab-babnya 5.000 lebih hadis, Pak, dalam Bukhari itu, kalau kau tidak amalkan. Yang kedua, Pak, makna yang kedua dari kenapa dipilih hadis itu, ternyata Bukhari ingin menyampaikan kepada kita bahwa dalam beramal di dunia itu perlu strategi, Pak. Makanya saya judulkan tema kita hari ini, mengenal dunia. Dunia ini, Pak, kalau kita tidak kenal, dikenali aja ya, jangan diselami ya. Yang diselami itu akhirat. Yang ditempuh, diselami, dijalani, itu untuk akhirat. Dunia ini dikenal saja, Pak. Tidak usah kita menyelam untuk dunia ini. Tenggelam, Pak, bahaya ya, dalam dunia ini, Pak. Yang diselami itu akhirat, Pak. Di dalam ini nanti saya jelaskan masalah akhirat itu. Dunia ini dikenali saja. Oh, ditahu, oh begini, oh ini, oh ini, udah sudah. Kapan kemudian kita mendekat ke dunia? Selesai. Makanya apa kata Rasulullah, Pak? Apa kata Rasulullah kepada orang yang mencari dunia? Kata Rasulullah, cukupkan dunia di tangan, jangan di mana? Di hati. Coba. Mau cari dunia, Pak, di tangan misalnya, Pak. Setelah dimiliki, kasih lagi, Pak. Sedekah lagi. Pakai ya, di tangan itu, pakai yang dibutuhkan, sedekahkan yang tidak dibutuhkan. Berbagi lagi, dapat lagi, pakai lagi. Di tangan, kata Rasulullah ya. Dan jangan jadikan dunia, kata Rasul, di hati. Karena kalau sudah masuk dalam hati, Pak, selesai. Semua akan dia ukur dengan dunia ya. Beramalnya untuk dunia, bersedekahnya untuk dunia, akhirnya tidak ada amalannya satupun yang diterima. Kenapa? Karena bukan lagi untuk Allah, untuk dunia ya. Nah, maka Imam Bukhari mengatakan, saya tutup hadis ini supaya Anda pintar beramal. Karena dunia ini perlu strategi gimana cara beramalnya. Contoh singkat saja, Pak, cara beramal. Kalau sekarang ada di antara bapak yang mengaji, maka bapak tidak dapat pahala majelis ilmu. Ustadz, mengajikan kebaikan, betul, kebaikan banget. Pahalanya kan besar, Ustadz, 1 huruf 10, betul, pahala banget, Pak.
Tapi mohon maaf, dari segi rumus yang dibuat oleh Imam Bukhari, kita salah. Kenapa salah? Karena salah strategi. Strateginya di mana salahnya Ustaz? Karena ternyata dunia itu Pak, setiap waktunya ada amalannya, dan setiap amalan ada waktunya. Ya. Strategi salahnya kalau kita majelis, ya. Ini kalau masjid kecil begini Pak, masih aman, ya. Masih dilihat di orang-orangnya. Tapi kalau kita sudah ceramah di masjid besar, saya dulu Pak rutin, ya, cuma karena kejauhan saya putus. Saya rutin dulu mengisi setiap subuh di Al-Markas Pak. Dulu setiap Ahad subuh, karena diminta sama radio Al-Markas, setiap Ahad subuh. Saya jalani 3 bulan. Capek Pak, jauh, ya, 3 bulan Pak. Tiap rutin saya ke sana. Enak, saya bilang, wah Masya Allah ini didengar satu Makassar, ya kan, live. Baru biasa dia putar ulang di radio-radio Al-Markas Pak, di mobil-mobil. Tapi saya bilang, strategiku salah ini, ya. Kalau kemudian saya habiskan waktu, ya, baru kemudian banyak masjid, apalagi hari Ahad mintanya Pak. Hari Ahad itu paling banyak di masjid kodong minta. Saya bilang, wah, ndak gantian ini masjid. Nah, belum tentu orang juga dengar radio subuh-subuh. Saya bilang begitu. Makanya saya bilang, saya berhentikan. Saya bilang, supaya banyak pahalaku, saya keliling masjid saja. Ya, jadi saya buka untuk umum, keliling Pak. Kadang-kadang di Andi Tondro, di Sudiang, supaya dapat semua. Nah, dari situ saya dapat satu masjid, dapatkah pahalanya jamaah yang ada di masjid itu. Pindahkah ke masjid yang lain, dapatkah pahala jamaah yang ada di masjid itu. Strategi Pak. Kalau saya di Al-Markas, baru masalahnya di Al-Markas Pak. Kalau kita ceramah tuh, ya, di sana mengaji, di sana mengaji, di sana mengaji. Sampai saya kasih tahu, Pak, saya datang jauh-jauh ini. Bapak kalau mau datang, undang saya, baru Bapak pergi mengaji di belakang. Baru masalahnya warga sekitar situ yang mengaji, pengurus masjid pergi mengaji, baru dia undang saya. Saya bilang, Pak, setiap amalan ada waktunya, setiap waktu ada amalannya. Makanya dunia perlu strategi. Saya katakan, Pak, kalau Bapak mengaji, itu Bapak bisa lakukan di dunia, di rumah, dan sendiri Pak, tidak butuh orang lain. Tapi Pak, mohon maaf, Bapak mau nggak, kata Rasulullah, diberikan ketenangan hati, dikelilingi malaikat, dicurahkan rezeki, rahmat, disebut namanya Bapak di penduduk langit. Bapak kalau ikut sampai selesai, lalu baca kafaratul majlis, penutup majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Rasulullah, malaikat langsung berdoa, kumu, berdirilah wahai manusia, maghfuran lakum, dosa-dosamu diampuni. Makanya namanya kafaratul majlis, penghapus dosa-dosa di majlis. Kenapa? Karena semua yang hadir majlis datang bawa dosa. Siapa yang tidak ada dosa di sini? Alamin, tidak ada dosanya. Kita semua datang bawa dosa. Yang kasih majelis bawa dosa. Antum yang Wildan, kau dari mana? Mau di mana? Hah? Di Petarani. Masya Allah, jauh ya. Jam berapa start? Padahal saya upload tadi malam ini, malam 12:30. Saya di WA Pak Ismail jam 11 tuh, saya upload nih. Saya baru lihat tuh, saya upload dari IG, Instagram, status WA. Oh, ya, kalau misalkan dia datang ke sini baru dia mengaji, kenapa dia datang ke sini Pak? Dia punya strategi. Dia mau, kata Rasulullah kan, kaki kanan menghapuskan dosa, kaki kiri yang melangkah menambah pahala. Strategi Pak, dia punya strategi supaya dapat pahala banyak. Dia datang ke sini, punya strategi, ya, beramal. Maka Masya Allah Pak, kita lihat ya, orang-orang yang di Al-Markas yang itu waktu mengaji, berhenti semua. Saya bilang, Pak, kalau Bapak mengaji, Bapak tidak butuh saya, tidak butuh ustadz. Tapi kalau Bapak mau majelis, harus ada ustadz, dan harus ada yang memberi ilmu, dan harus ada yang mendengarkan ilmu. Barulah jadi itu, dapat ketenangan hati, dicurahkan rahmat, dikelilingi malaikat, disebut nama. Mana amalan Pak? Carikan saya amalan. Nama tak disebut oleh Allah di langit. Tidak ada. Tidak ada. Sedekah, pahala semua jatuhnya. Puasa, pahala. Mau disebut nama di langit? Majelis. Siapa yang sebut? Allah. Tidak dititip bilang Jibril sebut namanya. Tidak ada. Allah. Mungkin nggak semuanya nama disebut? Mungkin lah.
Ada pernah, saya sudah pernah cerita belum ini? Yang temanku orang Kenya, anak baru, bertanya bilang, maksudnya kayak dia ledek Syekh. Dia bilang namanya kan waktu itu Syekh bahas karena anak-anak baru yang datang. Ya, waktu itu masih mahasiswa baru kita, tahun ajaran baru, Syekh bahas majelis ilmu supaya anak-anak baru yang datang dari 72 negara, Indonesia, Malaysia, Thailand kalau dari ASEAN, Brunei, ada juga Filipina juga ada. Tapi kalau dari Afrika banyak, Uzbekistan, Tajikistan, kan kumpul semua. Syekh bahas majelis ilmu. Ada teman orang Kenya, anak baru. Orang Afrika itu Pak kalau bicara ndak ada anunya, ndak ada malunya Pak. Pokoknya apa yang di hatinya itu yang disampaikan. Ya. Tapi enaknya berteman sama orang Afrika Pak, ndak ada munafik. Itu ya, kalau dia marah dia bilang, dia sampaikan. Kalau dia ada masalah dia kasih tahu. Kalau dia ndak suka dia bilang ndak suka. Orang Afrika Pak, ndak ada susahnya orang Afrika itu. Makanya kadang-kadang kayak kurang beradab, tapi memang begitu mereka. Waktu Syekh bahas tentang ini tuh dan disebut namanya pulang mungkin ya. Nah antar mi pulang alami mau sekolah. Pulang sekolah, mau siap-siap sekolah nak. Iya tunggu antar pulang. Bilang sama Umi, bilang Umi nanti Abi menyusul. Ya, begini mini anak kalau masih satu Pak. Baru satu belum ada adeknya. Mungkin harus tambah anunya. Astagfirullah. Bercanda, semangat sekali semua kalau. Iya. Belajar dulu. Harus pakai strategi juga. Ayo Mina, pulang mungkin. Nah, mau ngapain? Tunggu Mina. Nah, 10 menit lagi. Bunyi. Kalau mau bunyi itu 8 menit. 8 menit tahu. Berhenti ceramah tuh. 8 menit lagi saya berhenti ceramah. 8 menit. Itu lihat gitu. 8 menit bunyi itu. Tunggu mi alamin. Mau mi bunyi. Nah, Bapak, apa dia bilang ini orang Afrika, Pak? Ya, masalah hadis itu. Dia bertanya, "Syekh, masalahnya belum ditanya jawab." Syekh masih lagi sedang menjelaskan. Disebut nama satu persatu di hadapan penduduk langit. Angkat tangannya, Pak. Dia bilang, "Syekh, makul?" Dia kasih begini gayanya. Makul? Dia bilang, masuk akal? Gimana caranya? Dia bilang, ini orang Afrika ya, kayaknya. Dia bilang, bagaimana caranya Syekh? Kaifa yadhkurullah asma'ana wahidan fawahidan. Dia bilang, bagaimana itu caranya? Allah sebutkan namanya yang hadir satu persatu di langit. Nah, subuh ini saja, dia bilang, subuh hari ini saja, berapa orang yang majlis? Ya, kita di masjid kampus. Ini kan waktu itu saya di masjid kampus subuh. Kita di masjid kampus. Di Sudan berapa masjid, berapa orang ceramah? Kata dia. Wah ini kita ini, wah sudah dilihat, semua orang lihat ini orang Pak. Dia semua di Kenya, dia bilang ada jutaan masjid di Kenya, dia bilang berapa? Masa semua disebut namanya makul? Dia bilang masuk akal. Coba lihat Pak, Syekh senyum Pak. Ini profesor ini kasih begini. Langsung Syekh bilang, ya walid min ain anta? Dia katakan dari mana kamu nak? Dia kata ana min Kenya, Nairobi. Nairobi itu ibu kotanya Kenya. Ana min Nairobi, Kenya. Dia katakan, anta baru kamu nak baru? Ya. Nah, kam yaum. Dia katakan berapa hari sudah di sini? Dia kata usbu'. Dia katakan masih 1 minggu di sini. Baru 1 bulan. Baru 1 minggu. Dia katakan, ya waladi, percayakah kamu atau saddiq anna Allah? Percaya enggak kamu bahwa Allah yaqdir an yuhyi fil waqt wahid milion syakhs? Percaya enggak? Kan dia bilang tadi masuk akal enggak Syekh? Jadi dibalikin sama Syekh. Percaya enggak nak? Kalau Allah mampu menghidupkan 1 juta orang satu waktu. Berapa rumah sakit di Nairobi? Dia katakan banyak. Di Sudan banyak. Bisa enggak subuh ini di Nairobi, di rumah bersalinnya, rumah sakitnya, lahir 1 juta bayi. Di Sudan lahir 1 juta bayi bersamaan lahirnya. Bisa enggak nak? Orang ini bilang, maksudnya, nah bisa. Dia katakan, nah Syekh, ya bisa. Dia katakan, bisa enggak di UGD di rumah sakit atau di rumah sakit di kamar-kamar pasien meninggal dalam satu negara 1 juta orang bersamaan. Ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah, di Nairobi, di Sudan, dimanapun kata Syekh.
bersamaan matinya? Bisa nggak? Mampu nggak Allah mematikan dalam satu waktu 1 juta orang? Kata orang ini kayaknya, "Naam Syekh." Saya sampai di situ mengerti mak saya. Sampai pertanyaan kedua saya sudah mengerti. Pas pertanyaan ketiga tambah mengerti Kak. Dia bilang, "Syekh, bisa nggak bersamaan itu? Menghidupkan, mematikan." Dia bilang, "Syekh, jam 6 sekarang ini." Kira-kira jam begitu dia bilang, jam 6 sekarang. Hidup 1 juta bayi. Bersamaan dengan jam 6 sekarang mati 1 juta orang di seluruh dunia. Mampu nggak Allah melakukan itu? Mulai nih, aduh mukanya ini orang yang tadi bertanya, dia bilang mampu Syekh. Terus pertanyaan terakhirnya, Syekh, kalau menghidupkan dan mematikan Allah mampu, mana lebih susah? Kata Syekh, aina as'ab? Pertanyaan terakhir. Dan kata Syekh, inilah jawaban dari pertanyaanmu. Masuk akal nggak katanya disebutkan nama kita satu-satu yang hadir majelis di hadapan penduduk langit oleh Allah? Bagaimana itu caranya? Dan banyaknya orang ini disebut Pak Saiful, Pak Ansari, Pak Ismail, Pak Bur. Masa semua yang di Baruga juga? Ya, mampu nggak Allah? Masuk akal nggak itu? Ya masuk akal lah, kalau Rasulullah bilang pasti masuk akal. Bagaimana caranya? Ya serahkan sama Rasulullah, serahkan sama Allah. Ketika Syekh bertanya terakhir, dan ini jawaban dari pertanyaanmu, kira-kira kata Syekh, ya, menghidupkan dan mematikan tadi yang jutaan orang dalam satu waktu bisa bersamaan. Kamu di sendiri itu bilang itu bisa. Kira-kira mana lebih susah? Menghidupkan, mematikan, atau sekedar menyebutkan? Langsung itu orang Kenya begini, "Naam Syekh, masuk akal." Dia bilang masuk akal. Coba lihat Pak. Makanya saya jelaskan ini ke Masjid Al-Markas waktu itu. Saya bilang sama yang ngaji, "Pak, ngaji, saya pulang Anda bisa ngaji. Dapat pahalanya juga dapat. Dan tidak ada waktunya. Tidak ada harus ngaji itu habis subuh Pak. Bisa kapan saja. Tapi majelis, kalau saya tidak ada Pak, tidak jadi dapat pahala ini. Pahala disebut nama Pak. Tidak ada amalan di dunia ini yang disebut namanya orang satu-satu kecuali majelis ilmu." Bayangkan ya. Dan bayangkan setelah majelis ditutup dengan kafaratul majelis. Hadisnya, barang siapa yang bermajelis sampai selesai, lalu dia tutup dengan membaca kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qila lahum, dikatakan pada mereka, kumu, berdirilah, maghfurun lakum, dosamu sudah diampuni. Dia tutup Qurannya Pak, dia pergi duduk paling depan. Itu orang yang dia markas, Masya Allah. Dan setelah saya jelaskan itu, alhamdulillah ini pengurus, Masya Allah, bagus tawa, dia menerima nasihat. Dan setiap kali saya ceramah setelah itu, langsung paling depan terus duduk. Ya. Karena dia tahu, sadar nih, inilah pahala dari majelis ilmu itu. Ya. Nah itu yang kemudian kadang-kadang banyak orang tidak tahu. Nah, Alamin pulang Mi. Hah? Nggak mau, oh ya. Tunggu Mi Paeng. Ya. Baik. Kemudian Pak, alasan ketiga Imam Bukhari. Ya, jadi dunia itu Pak, ternyata yang paling pertama amalan, yang paling kedua strategi, dan yang paling ketiga ini Pak. Kenapa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Ternyata Pak, amalan dunia itu bukan berkaitan tentang dirimu, tetapi berkaitan tentang Tuhanmu, Allah. Jadi kalau beramal kita, ini seakan-akan Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, semua isinya ini tentang Allah, tidak ada tentang manusia. Kalau seandainya kalimatnya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, itu kan hadis Bukhari juga. Saya berlindung kepada Allah dari semua godaan makhluk, yang dari semua keburukan makhluk. Maka itu kan tentang manusia, kita yang butuh. Tapi ini Pak, kalimat terakhir, hadis terakhir dari Bukhari, semua tentang Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Wa bihamdihi, segala pujian untuk Allah. Subhanallahil azim, dan maha suci Allah Al-Azim, yang maha agung, maha besar. Jadi seakan-akan kata Imam Bukhari,
beramal itu satu, dunia itu satu amal, dua strategi beramalnya, tiga tujuan beramalnya. Jadi kenapa Bukhari menutup hadisnya dengan hadis ini? Dia ingin memastikan bahwa wahai manusia yang membaca buku saya, siapapun anda yang membaca buku saya, pastikan tiga ini, bahwa setiap ilmu yang kau tahu amalkan, dan ketika kau mau amalkan pakai strategi. Seperti tadi strategi mengaji penting, besar pahalanya. Majelis ilmu penting, besar pahalanya. Tapi ketika tidak tahu strateginya, tidak dapat dua-duanya. Akhirnya orang yang mengaji pada majelis ilmu tidak dapat keberkahan majelis. Yang kedua, suara mengajinya juga bisa mengganggu orang majelis. Jadi Imam Bukhari seakan-akan mengatakan kalau dunia itu tentang tiga ini saja, Pak. Maka saya katakan mengenal dunia. Dunia itu tiga aja, Pak. Beramal. Percuma berilmu kalau tidak beramal. Jadi semua ilmumu amalkan. Kedua, semua amalmu strategikan. Masuk Pak, tinggal 2 menit. Belum pakai tahiyatul masjid, kita lihat toh, tinggal 3 menit ini. Belum pakai sholat tahiyatul masjid, belum pakai sholat sunnah subuh, mungkin juga sholat sunnah setelah wudhu, kan ada semua itu. Mau masuk, ini mau iqamah, tinggal 3 menit. Kira-kira kita pilih sholat mana, Pak? Tahiyatul masjid, atau sholat sunnah setelah wudhu, atau sholat sunnah sebelum subuh? Apa? Semuanya. Kalau saya, Pak, semuanya. Bagaimana caranya? Niatnya yang 3. Sholatnya 2 rakaat, niatnya 3. Kenapa boleh, Ustaz? Ini yang dinamakan strategi beramal. Kalau masih 10 menit, Pak, masih bisa saya pisah. Tahiyatul masjid Kak dulu 2, 3 menit. Lalu saya sholat sunnah setelah wudhu 3 menit. Masih ada 4 menit. Saya sholat sunnah sebelum subuh 3 menit. Itu pun masih ada 1 menit. Saya pakai doa. Karena doa antara azan dan iqamah mustajab. Maka kalau saya disuruh pilih mana yang saya bilang saya bisa amalkan ini tiga-tiganya dalam 3 menit. Bagaimana caranya? Caranya 2 rakaat sholat, 3 niat. Masuk mi sholat sunnah wudhu, masuk mi tahiyatul masjid, masuk mi di dalamnya sholat sunnah sebelum subuh. Boleh nggak, Ustaz? Boleh. Kamis ini saya boleh nggak puasa? Boleh. Puasanya apa? Puasa Kamis. Saya tambah lagi 1 niat. Saya puasa Kamis ini ya Allah, sekaligus saya puasa di bulan Zulhijjah, bulan suci. Ini masih bulan suci, bulan Zulhijjah. Boleh nggak? Boleh. Kemarin puasa Arafah, pas jatuh hari Jumat misalkan, supaya tidak jatuh hari Jumat, kita ambil Kamisnya juga. Pas hari Kamis kita bilang niatku 2 ya Allah. 1 puasa hari Kamisnya, ya. Dan yang kedua puasa 10 hari pertamanya di bulan Zulhijjah, tanggal 8 kan, ya, hari Tarwiyah. Boleh nggak? Boleh. Misal nanti Senin tanggal 13 tanggal 13 Muharram nanti jatuh pada hari Senin. 3 niat. 1 puasa Senin, 2 puasa Bid 13, 14, 15, 3 puasa di bulan suci. Bulan apa? Muharram. Karena bulan suci kan 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Boleh gak diniatkan bareng? Boleh. Namanya strategi. Supaya didapat semua pahalanya, Pak. Itulah penting. Maka Bukhari, Masya Allah, untuk mengenal dunia dengan 3. Kenali dengan amalan, kenali dengan strategi beramal, dan yang terakhir, pastikan tujuan amalannya Allah. Jadi ingin Imam Bukhari memberitahu pada dirinya dan orang yang membaca bukunya bahwa insya Allah tujuan amalku ini menulis ini buku adalah Allah. Dan Masya Allah, Pak, sebagaimana doanya Imam Bukhari mengatakan, ya Allah, kalau tujuanku ini ikhlas semata-mata karenamu untuk mendapatkan ridhamu, maka jadikan buku ini buku yang bermanfaat bagi umat Islam. Dan betul, Pak, sampai hari ini tidak ada negara, ada orang Islam di dalamnya kecuali ada bukunya Bukhari. Kalau Quran, Pak, aman karena itu bukunya Allah, kitabullah. Tapi buku manusia, satu-satunya manusia, padahal dia bukan sahabat, dia bukan tabi'in, dia tidak pernah ketemu Rasulullah, dia manusia seperti kita, Pak. Dia bukan orang Arab. Bukhari itu dari Bukhara. Bukhara itu Uzbekistan kira-kira, Pak. Bukan orang Arab,
Satu-satunya manusia di dunia ini yang paling benar bukunya setelah Quran, Imam Bukhari. Barulah datang setelahnya Imam Muslim. Berdua jadinya. Tapi kalau dibilang mana yang lebih sahih, Bukhari. Karena Bukhari punya syarat satu hadis itu. Jadi kalau kita ditanya, Pak, tambahan sedikit. Tidak apa-apa ya Pak Ismail ya, sedikit lagi. Apa bedanya Bukhari dan Muslim? Semuanya hadis sahih, sama. Syarat-syaratnya semua sama, kecuali satu syarat. Kalau ditanya Pak, kenapa Bukhari lebih bagus, lebih duluan disebut? Dan itu Muslim Bukhari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak pernah kita dengar itu hadis riwayat Muslim Bukhari. Tidak pernah tahu. Kenapa? Karena Bukhari yang lebih utama. Kenapa? Nah, sama-sama di manusia biasa. Tapi tidak ada ulama yang mendahulukan hadis kitab Sahih Muslim dibanding Sahih Bukhari. Jadi kalau ditanya Pak, satu alasannya. Karena Bukhari mewajibkan untuk semua hadisnya pertemuan antara yang memberikan hadis dengan yang mendengarkan. Jadi misalkan saya mengatakan, saya pernah dengar ini strateginya dari Pak Ansari pagi-pagi pekan lalu, Kamis lalu, ya, dia dipanggil Bu Ima, strateginya Pak Saiful bagaimana misalkan. Ku dengar, saya bilang dari Pak Ansari ini. Kalau saya orang yang hadis Bukhari, saya ditanya, ketemu nggak sama Pak Ansari? Saya bilang ketemu. Di mana ketemunya? Di Andalas. Maka baru ditulis hadisnya. Jadi misalkan tabi'in dengan tabi'in, ketemu nggak? Kan Bukhari itu setiap hadis, satu hadis dia datangi orang. Kalau dia tidak kenal ini orang, dia datangi, dia tanya, kau dengar dari mana? Dari orang ini. Ketemu nggak? Ketemu. Kalau Imam Muslim enggak. Kalau dia sudah tahu ada orang, dia cuma ukur tanggal hidup dan tanggal mati. Kalau memungkinkan dia di tanggal hidup dan tanggal mati, dia dalam keadaan usianya sudah balik, sudah dewasa, sudah bisa mengingat, tidak pelupa, maka dia ambil. Meskipun orang itu belum ketemu. Misalkan saya dengan Pak Ismail, ya, mungkin kita tidak pernah ketemu, anggaplah tidak pernah ketemu, atau siapa kayak yang sudah meninggal aja. Ya, misalkan dengan Pak Kalla, saya mengatakan saya dengar dari Pak Kalla, nanti diukur, oh Pak Kalla meninggal tahun berapa Pak Kalla meninggal? 82. Pak Kalla meninggal 82. Saya baru lahir 90 Pak. 8 tahun, tidak mungkin tidak diambil, dibuang. Tapi kalau misalkan saya bilang saya dengar Pak Ansari, oh ketemu Kak, baru diambil. Maka yang membedakan Bukhari dan Muslim, kenapa Bukhari lebih? Dia syaratkan pertemuan antara yang menyampaikan dengan yang tidak. Kalau Imam Muslim tidak. Selama kau sampaikan saya dengar dari ini dan kau tidak terkenal pembohong, justru kau masya Allah orang jujur, maka diambil. Yang penting tanggal lahir dan tanggal mati cocok. Meninggal dia tahun 2022. Orang ini lahir tahun 80, ketemu di tahun 90, diambil. Usia waktu itu tahun berapa? 15 tahun. Oh, sudah balik, diambil. Itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, dunia itu dikenali saja. Yang diselami apa? Akhirat. Bagaimana cara menyelami akhirat? Kembali pada ini, majelis ilmu. Menyelami akhirat itu ilmu, Pak. Makanya satu-satunya yang diminta oleh Allah agar Rasulullah minta terus ditambah, bukan istri. Tidak ada doanya Rasulullah, ya Allah tambah terus istriku, tidak ada. Karena yang satu sunnah. Ya enggak? Harus fair kita, Pak. Satu istri sunnah. Karena Rasulullah tidak pernah poligami sampai Khadijah meninggal. Ya enggak? Jadi jangan juga bilang yang mentang-mentang sudah 2 istrinya, 3 istrinya, bilang, kamu belum sunnah. Tunggu dulu, Pak. Yang satu istri juga sunnah. Kenapa baru dibuka? Karena saya sudah mau pulang. Ya. Dan yang kedua karena ada ibu-ibu di atas. Ya. Nanti saya tidak bisa ceramah lagi, Pak. Ya. Yang ini sunnah, yang sunnah. Makanya subhanallah Pak, Rasulullah tidak pernah diajar oleh Allah dan tidak pernah ada doanya, ya Allah tambahkan aku istri, tidak ada. Yang kedua, tambahkan aku harta, tidak ada. Tambahkan aku rumah, tidak ada. Tambahkan aku jabatan, tidak ada. Tambahkan anak, tidak ada. Tidak pernah minta itu, Pak. Yang diminta oleh Rasulullah, kata Allah, wa qul rabbi zidni ilman. Surah Thaha ayat 114, fata'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu wa qul, dan katakan rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan terus bagiku ilmu. Makanya untuk menyelami akhirat, Pak,
Satu aja kuncinya, ilmu. Sekarang saya tanya Ki, sudah Ki dengarkan Kak ceramah ini setengah jam, ada nggak ilmu kita dapat? Dengan itu Anda menyelami akhiratnya Anda. Anda sama dengan membuat kapal. Semakin banyak ilmu Anda, semakin banyak ilmu kita Pak, semakin besar kapal kita. Kalau semakin besar kapal kita, semakin kuat mengarungi ombaknya dunia. Oke Pak. Jadi ada minta maaf, ada minta izin, ada penyampaian. Itu juga ilmu yang pernah saya dapat. Ya. Dari seseorang itu ilmu. Itu dari ilmu. Itu akhirat, menyelami akhirat itu. Nah, itu saya masih ingat itu Pak. Jadi tinggal diamalkan. Baik, kita tutup bahaya Pak ya. Jadi itu dunia Pak. Jadi kata Imam Bukhari, dunia itu amalkan, strategikan, ikhlaskan. Tujuan itu kan ikhlas. Amalkan, strategikan, ikhlaskan. Itu dunia Pak ya. Kalau mau beramal di dunia, amalkan. Kalau mau beruntung di dunia, amal. Bukan hanya ilmu, amal. Strategi, ikhlas. Karena ikhlas tujuan. Oke? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.